Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Moyani, NPM saya 10221177, kelas C3, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Halo teman-teman, di sini di video ini saya akan memaparkan mengenai komunikasi bisnis. Di dalam dunia bisnis, mau itu yang skala kecil, besar ataupun menengah, komunikasi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Tapi ingat ya teman-teman, bahwa komunikasi itu tidak untuk berbisnis saja, namun dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita memerlukan komunikasi. Misal, saya berbicara kepada ibu saya berbicara kepada bapak saya, atau saya berbicara kepada saudara-saudara saya, itu merupakan suatu komunikasi gitu. Nah, bukan hanya di dunia bisnis ya, ingat teman-teman bahwa kita semua di dunia ini perlu komunikasi gitu. Kita dengan Tuhan aja kita perlu komunikasi dengan hati kita, apalagi dengan manusia begitu. Karena sudah kodratnya bahwa manusia hidup itu perlu orang lain begitu. Nah, kembali lagi ya ke dalam komunikasi bisnis. Nah, untuk pengertian komunikasi sendiri atau komunikasi bisnis ini, yaitu ada komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keduanya dan cenderung lebih fleksibel dan juga informal. Nah, misalnya saya berbicara kepada bapak saya, kepada saudara-saudara saya, nah itu merupakan komunikasi antar pribadi. Nah, lalu juga ada komunikasi lintas budaya. Nah, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Nah, biasanya di dalam lingkungan pun dapat berpengaruh dalam kita berkomunikasi. Misal, saya berada di Bandung. Nah, budaya yang ada di Bandung itu biasanya Sunda. Nah, terus misal teman saya memiliki seorang teman, dia dari Jawa, maka bahasa yang dia bawa adalah bahasa Jawa. Ataupun misalnya dia dari Amerika, bahasanya kita berbeda-beda. Nah, tapi ada juga satu bahasa di mana kita dapat berkomunikasi dengan semuanya. Karena kenapa? Itu adalah bahasa asing yang memang harus kita juga pelajari untuk bisa berkomunikasi gitu. Nah, misal kita punya bisnis, nah tapi kita nggak bisa untuk menguasai bahasa tersebut. Jadi ingat ya teman-teman bahwa misal kita berada di suku Sunda, udahlah kita pakai bahasanya Sunda aja. Enggak ya teman-teman, kita juga harus mempelajari beberapa bahasa. Nah, misal kita berada di negara Indonesia, maka ada bahasa yang harus kita pelajari yaitu bahasa Indonesia gitu. Untuk kita dapat memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena di Indonesia sendiri itu memiliki suku-suku yang berbeda, ada suku Jawa, suku Sunda, terus ada juga Dayak yang kayak gitu ya. Nah, itu kita tidak mungkin dong gitu harus mempelajari bahasa-bahasa mereka gitu, karena bahasa mereka pasti berbeda. Nah, maka dari itu kita harus memahami bahasa Indonesia ini agar komunikasi kita dengan dia atau dengan mereka lebih mudah begitu. Nah, tentunya bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun ada gitu. Maka dari itu kita juga harus memahami mengenai bahasa asing. Nah, kebanyakan sih bahasa asing yang digunakan adalah bahasa Inggris ya. Nah, kita pun harus memahami mengenai bahasa Inggris itu. Nah, lalu selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Nah, bentuk dasar komunikasi sendiri itu ada dua, yaitu ada yang verbal dan juga non-verbal. Untuk verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Nah, di dalam komunikasi verbal ini biasanya kita membuat surat, atau saya sebagai direktur, saya membuat surat ke bagian keuangan gitu. Lalu ada juga misal dari bagian keuangan ke saya gitu. Nah, itu adalah suatu komunikasi. Nah, kadang kita juga
kebanyakan perusahaan di sekarang itu kita hanya tinggal mengirim pesan melalui email gitu. Nah, makanya itu penting juga bagi kita untuk mempunyai akun email. Nah, itu ada dan memisahkan akun email itu dengan akun email pribadi gitu, akun email pekerjaan dan juga akun email pribadi gitu. Lalu ada juga komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Nah, biasanya kita menggunakan bahasa tubuh kita sendiri untuk komunikasi nonverbal ini. Misal kepala yang misalnya ketika kita tidak mau, maka kita menggerakkan kepala kita. Terus kita misalnya sedang memikirkan sesuatu atau tidak dengan pemikiran kita yang berbeda, maka kadang kita mengerutkan dahi atau seperti apapun itu, atau kita menggerakkan tangan ataupun apapun itu. Nah, komunikasi nonverbal sendiri memiliki tujuan menurut Dill dan Vip dalam Excellence in Business Communication, yaitu memberikan informasi. 2, yaitu mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, lalu memberikan sifat melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, lalu mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan juga mempermudah tugas-tugas khusus. Nah, biasanya komunikasi nonverbal ini juga penting karena kaitannya mengenai penyampaian pesan dengan perasaan. Kita menyampaikan pesan itu dengan perasaan dan juga emosi kita. Nah, itu biasanya komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi itu sendiri, terkadang kita adanya suatu kesalahpahaman begitu. Nah, kadang misalnya kita komunikasi aja ketika kita berdua ataupun lebih dalam lingkungan itu, kadang misal kita lagi nongkrong nih sama teman-teman, ternyata komunikasinya kurang enak, pasti kita agak memberikan pendapat kita bahwa tidak begitu, seperti ini, seperti itu. Nah, itu adalah munculnya suatu komunikasi yang memberikan kesalahpahaman, sehingga kita banyak orang yang mengeluarkan pendapat, meluapkan emosi mereka mengenai komunikasi itu. Nah, adapun dalam komunikasi ini bukan hanya dalam dunia bisnis ya, terutama dalam kesalahpahaman dalam dunia bisnis ataupun di dalam keseharian kita pun pasti kita mendapatkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, terutama sekarang yang banyak dipakai atau digunakan adalah ketika kita berkomunikasi melalui handphone. Nah, biasanya kita misal dari WhatsApp. Nah, itu kadang orang ketika misal saya menyampaikan bahwa saya ingin berbisnis kepada orang lain atau kepada investor kita, itu kadang investor kita sulit untuk memahami apa keinginan kita, apa rencana kita. Maka dengan kayak gitu, kita harus mengkomunikasikan dengan cara kita bertatap muka dengan beliau. Kita komunikasi dengan kita membuat janji dengan beliau supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kita menjelaskan bahwa saya memiliki vendor atau saya memiliki rencana untuk seperti ini. Sedangkan ketika kita misal melalui chat WhatsApp atau menjelaskan itu melalui email atau hal apapun, terkadang ada muncul kesalahpahaman karena ketidakpahaman. Misal rencana kita kayak gini tapi pemahaman mereka kayak gini, kan itu suatu pemikiran yang berbeda karena manusia satu dengan manusia yang lain itu memiliki suatu perbedaan. Nah, terutama dalam pemikiran begitu. Terus bagaimana nih untuk memperbaiki komunikasi tersebut nih teman-teman? Nah, ada juga yaitu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki komunikasi tersebut. Yang pertama ada persepsi. Itu kita harus memprediksi apakah pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan mendapatkan sudut pandang yang baik atau tidak. Nah, makanya sebelum kita mengirimkan pesan kepada seseorang atau kita berkomunikasi dengan seseorang, maka kita harus memikirkan apakah pesan kita baik atau tidak. Terkadang kalau kita misalnya sedang komunikasi dengan amarah, itu kadang kita menuturkan bahasa atau kata-kata yang kasar. Nah, gitu. Nah, itu yang membuat kita harus memikirkan apakah bahasa itu akan menimbulkan masalah apa tidak, begitu. Lalu ketepatan. Yang kedua itu ketepatan atau kerangka berpikir kita yang jelas, karena perlu adanya ekspresi dalam komunikasi itu apakah tepat sasaran atau tidak, begitu. Lalu ada kredibilitas. Nah,
kita harus memiliki keyakinan dan juga optimis dalam menyampaikan suatu pesan, karena kita harus percaya bahwa audiens ini dapat menerima dan juga dapat dipercaya mengenai pesan-pesan kita sendiri gitu. Lalu ada pengendalian. Nah, di dalam pengendalian ini tentunya audiens atau yang kita kirimin pesan ini akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, reaksi itu dapat membuat komunikasi komunikator atau kita, misalnya saya mengirimkan pesan kepada teman saya. Nah, teman membalas pesan saya. Kadang itu yang membuat kita tertawa, atau kadang kita bertindak, atau ya kita berpikir, kenapa sih teman kita kok kayak gini jawabannya gitu kan, saya mengechatnya saya gini, saya mengirimkan pesannya seperti ini, kok teman kita kayak gini. Nah, itu kadang menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Nah, gitu. Lalu makanya dari itu pasti kita butuh pengendalian untuk kerangka berpikir kita gitu. Terus ada keharmonisan. Nah, tentunya di dalam suatu komunikasi kita tidak boleh menyampaikan pesan sesuai dengan, kita harus menyampaikan pesan untuk dapat menjaga hubungan baik dengan orang tersebut gitu. Karena agar komunikasi itu dapat berjalan lancar dan juga mencapai tujuannya gitu. Sekarang kalau kita misal kita butuh modal, tapi kita punya rencana nih untuk usaha, tapi kita nggak punya modal gitu. Nah, kita minta misal kepada orang, ke salah satu teman kita untuk meminta bantuan kepada dia bahwa kita punya rencana untuk usaha, tapi kita dengan cara memaksa gitu kepada dia untuk, yuk tolongin saya gini, kita memohon-mohon kepada dia. Nah, dia kan aneh ya, kan kita mau bisnis kok dia mintanya secara merajuk seperti itu gitu kan, itu tidak baik. Sedangkan rencananya itu dia belum memahami misal teman kita itu belum memahami bahwa rencana bisnis itu akan seperti apa begitu. Ruang lingkup komunikasi ada dua, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Nah, komunikasi internal tidak merajuk pada komunikasi resmi saja, misalnya bootletting internal, papan pengumuman, nah dan juga lain sebagainya. Ada juga komunikasi yang meliputi komunikasi secara terbuka, misalnya penyelenggaraan rapat, terus memo dan lain sebagainya. Nah, komunikasi internal secara sederhana yaitu komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal dalam atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan formal ataupun non formal. Nah, komunikasi internal dalam suatu organisasi itu biasa agak berbeda dengan komunikasi sehari-hari, karena lebih banyak komunikasi formal dan juga secara tertulis, misalnya pemberitahuan melalui email, terus memo dari atasan, lalu surat pemberitahuan, terus peraturan yang dibuat oleh perusahaan, lalu ada juga budgeting rutin organisasi, terus ada juga papan pengumuman. Nah, itu biasanya digunakan untuk oleh perusahaan secara internal, yang digunakan secara formal kayak gitu. Lalu komunikasi ini juga internal juga sangat berperan penting dalam proses penyebaran informasi dalam suatu organisasi, di mana informasi merupakan aspek krusial yang harus ada dalam organisasi. Nah, dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi yang baik melalui komunikasi internal, para anggota organisasi dapat menyamakan pandangannya serta visi misi untuk kelangsungan organisasi dan tujuan bersama. Nah, maka dari itu komunikasi internal ini merupakan suatu komunikasi yang sangat penting ya dalam suatu organisasi, karena untuk menyampaikan pandangan kita dan juga untuk visi misinya. Nah, karena apa? Sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut, untuk keberlangsungan perusahaan tersebut juga. Nah, lalu ada juga strategi komunikasi internal yang efektif. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Kedua yaitu membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Lalu yang ketiga yaitu mentargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda untuk pastinya pesan untuk karyawan dan maupun manajemen
manajer senior. Nah gitu. Lalu yang keempat yaitu pastikan pesan waktu di antara audiens. Lalu yang kelima yaitu memastikan kejelasan pesan suatu supaya lebih efektif gitu. Memastikan kejelasan pesannya bahwa pesan itu agar lebih efektif. Lalu melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya komunikasi. Lalu mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun ke dalam tahap perencanaan semua kegiatan gitu. Lalu ada juga tujuan dari komunikasi internal ini. Nah, tujuannya yaitu satu untuk menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya itu untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi. Yang keempat yaitu merupakan sarana dan media dalam menyampaikan aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan, maupun penyampaian dari pihak yang memiliki tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi mengenai harapan atas organisasi. Nah, komunikasi internal ini memiliki tujuan bahwa sarana untuk penyampaian atau penyampaian aspirasi atau pendapat kita mengenai kemana nih, arah mana nih bahwa bisnis kita akan dibawa gitu. Ada beberapa media yang digunakan untuk komunikasi internal tersebut, yaitu salah satunya adanya misalnya komunikasi internet, yaitu adanya majalah dinding atau mading, lalu majalah, terus surat, terus email, internet, presentasi, pertemuan, survei, badlighting, dan koran. Nah, itu ada beberapa contoh atau media untuk komunikasi internal itu sendiri gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Nah, dalam komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak luar organisasi atau perusahaan. Misalnya kita dengan berhubungan baik dengan di luar organisasi. Ini adalah suatu keharusan yang mutlak ya dalam kehidupan kita. Misal kita berkomunikasi dengan pres, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan lain sebagainya. Misal saya memiliki satu perusahaan, lalu saya berkomunikasi dengan perusahaan lain. Nah, itu adalah suatu komunikasi yang di luar gitu, di luar komunikasi secara di luar, bukan internal. Nah, kalau internal itu kan di dalam perusahaan tersebut kan. Nah, sedangkan eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, atau antara perusahaan ini dengan orang ini begitu. Strategi komunikasi internal ini yaitu untuk membangun opini atau hubungan baik juga, hubungan atau relationship opini publik dengan kehidupan dan suatu organisasi sangat kuat gitu. Jadi kadang kita juga memerlukan pendapat orang lain mengenai perusahaan kita. Misal kita memiliki satu perusahaan, misal kita ingin mendirikan suatu perusahaan, ada di saya bahwa ada sebuah pabrik, atau misalnya orang tua saya memiliki sebuah peternakan. Nah, peternakan ini kan menimbulkan kotoran, lalu nah kotoran itu harus dibuang kemana gitu. Jika itu melewati perumahan atau misalnya tetangga kita, maka kita harus meminta izin kepada mereka bahwa kita akan mendirikan peternakan di sebelah sini, dengan kita misal memberikan insentif kepada mereka. Nah, itu adalah suatu komunikasi. Nah, itu harus dikomunikasikan kepada orang tersebut, karena itu adalah sesuatu yang memang akan merugikan gitu, karena di dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain gitu ya. Kembali lagi bahwa kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini gitu. Makanya kita harus banyak berkomunikasi dengan orang gitu. Bukan hanya untuk kita berkomunikasi. Nah, ada juga komunikasi itu untuk memberikan pendapat kepada diri kita bahwa kita tidak boleh seperti itu gitu.
komunikasi internal itu juga sangat penting ya, mau itu di dalam dunia bisnis ataupun di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, komunikasi internal ini sendiri merupakan suatu komunikasi yang memang harus kita lakukan ketika kita memiliki bisnis yang dapat merugikan orang begitu, ataupun komunikasi ini juga dapat berpengaruh untuk kehidupan kita selanjutnya begitu. Nah, adapun juga strategi yang harus diperhatikan dalam menciptakan sikap opini publik. Nah, yang pertama itu kemampuan berkomunikasi ya. Tentunya kemampuan berkomunikasi kita itu harus lebih baik gitu. Terus harus menjaga hubungan baik, intinya seperti itu. Tidak boleh misal kita mau bisnis gini gitu kan. Nah, kita mau bisnis nih, bahwa si bisnis ini tuh harus berjalan seperti ini. Tapi kita komunikasi kepada tetangga kita bahwa dengan bentak-bentak itu kan tidak baik ya gitu. Makanya kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga benar gitu. Lalu kemampuan manajerial dalam kepemimpinan. Nah, kemampuan atasan kita pun atau manajerial ini dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan itu sangat penting ya, terutama apalagi untuk komunikasi dengan baik gitu. Kemampuan sosialisasi tinggi gitu. Nah, yang ketiga itu kemampuan sosialisasi tinggi. Kita harus juga bersosialisasi, atau misal dalam suatu organisasi itu misal kerabat kita atau misalnya teman kita atau siapapun itu di luar itu yang memang sedang sakit, masa kita biarkan gitu. Nah, itu tidak mungkin ya gitu. Atau misalnya teman atau vendor kita sedang sakit, masa kita biarkan. Nah, itu tidak baik. Maka harus memberikan sosialisasi yang tinggi. Terus ada juga kepribadian yang jujur. Nah, kepribadian yang jujur ini pun sangat berpengaruh dalam berkomunikasi gitu. Karena kenapa? Komunikasi ini dalam suatu organisasi banyak sekarang bahwa banyak orang yang tidak jujur. Karena kenapa? Misal korupsi dalam perusahaannya, itu kan suatu korupsi, kita nggak mungkin dong jual main pecat atau kayak gimana gitu orang itu. Terus kita juga harus mempunyai bukti-bukti. Nah, untuk mendapatkan bukti-bukti itu pun kita harus mempunyai komunikasi dengan orang lain gitu. Lalu ada juga banyak ide dan juga kreatif gitu. Banyak ide dan kreatif ini juga kita harus memiliki banyak wawasan gitu. Wawasan kita harus luas gitu. Permasalahan serumit apapun harus kita hadapi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, serumit apapun kita harus hadapi dan juga menyelesaikannya dengan baik. Nah, gitu. Lalu tujuan komunikasi internal tersendiri adalah yang pertama itu menjalin hubungan baik dengan publik dan eksternal. Nah, menjaga hubungan baik ya, kita harus menjaga hubungan baik antara misal perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya gitu, untuk keberlangsungan kita dalam berkomunikasi dengan mereka gitu. Terus sebagai penyambung lidah antara pelantara dengan pihak luar organisasi gitu. Nah, ada juga kan komunikasi ini penyambung lidah juga ya untuk orang lain gitu. Misal kita punya rencana seperti ini, kita tidak memiliki banyak modal atau seperti apa, kita harus berkomunikasi dong dengan pihak lain untuk mendapatkan investor gitu. Nah, itu merupakan suatu komunikasi eksternal gitu. Lalu menyelesaikan komunikasi eksternal. Nah, untuk komunikasi internal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh praktisi humas dengan membina hubungan baik dengan publik internal. Tujuan utamanya itu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif dari publik terhadap organisasi, serta mempererat hubungan dengan pihak luar organisasi sehingga tumbuh opini publik yang menguntungkan organisasi gitu. Nah, itu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif. Nah, itu adalah menyeleksi komunikasi eksternal untuk mendapat kita bahwa gambaran bahwa perusahaan kita itu baik untuk mereka apa tidak. Terus penilaian untuk perusahaan kita sendiri. Lalu media komunikasi eksternal. Media yang digunakan dalam komunikasi eksternal tersendiri yaitu yang pertama adalah brosur.
brosur ini juga sangat penting. Misal kita Universitas Teknologi Digital ini kan sekarang misal tahun ajaran baru, nah brosur itu harus kita bagikan, kita harus memaparkan bahwa ini di sini ada Universitas Teknologi Digital di sini gitu. Inilah keunggulannya, inilah akreditasinya, inilah inilah itunya gitu. Inilah biaya yang harus kita keluarkan, inilah ada beasiswa lain atau seperti apa. Nah itu adalah media yang digunakan untuk komunikasi pihak kampus dengan masyarakat. Nah, gitu. Terus ada juga bakti sosial. Nah kita juga kadang misal untuk melakukan komunikasi dengan di luar, misal kita melakukan bakti sosial, misal memberikan santunan kepada anak yatim, lalu misal dalam bulan puasa kita membagikan takjil. Nah itu adalah suatu bakti sosial yang memang akan memberikan dampak positif kepada organisasi kita gitu, dan itu adalah suatu komunikasi eksternal gitu. Lalu melakukan konferensi pers gitu, misal itu dilakukan cara di mana narasumber mengundang wartawan untuk mengumumkan suatu hal yang penting gitu. Nah itu adalah suatu komunikasi eksternal juga gitu. Lalu ada pameran. Nah, pameran itu adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui karya seni. Misal kita mengadakan pameran baju, atau kita butik, atau ya gitu, pameran baju ataupun kesenian atau apapun, itu adalah suatu komunikasi atau ide untuk menyampaikan pesan gitu. Ataupun kita bisa menggunakan poster. Poster adalah media komunikasi yang berisi gambar sehingga dapat membuat perlu keahlian dalam kepekaan dan memprediksi selera masyarakat gitu. Nah kalau poster ini dilakukan melalui gambar, beda dengan brosur. Kalau brosur pasti ada nih untuk misal Universitas Teknologi Digital ini ada nih, di sini ada akreditasinya, di sana tertera ada sejarahnya juga, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah untuk poster ini hanya menggambarkan bahwa ini adalah suatu universitas begitu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis. Nah makanya dari itu ya teman-teman, bahwa komunikasi itu sangat penting, mau itu di dunia bisnis ataupun di dunia atau kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kodratnya manusia adalah kita tidak bisa hidup sendiri di dunia, kita memerlukan orang lain gitu. Untuk caranya kita menjalin hubungan baik dengan orang lain adalah dengan komunikasi kita yang baik, menggunakan bahasa yang baik, menggunakan tutur bahasa yang baik kepada orang lain. Di dalam bisnis pun seperti itu gitu, karena kehidupan kita merupakan cerminan dalam diri kita gitu. Komunikasi yang baik akan menjamin hubungan itu dengan baik gitu. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.